Wasit indah Sandy Walsh di Yokohama Marinos. Rabu 19 Februari 2025 menjadi hari yang indah bagi Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia tersebut akhirnya debut di tim barunya yakni Yokohama Marinos. Di laga tersebut Sandy dimainkan sebagai bek tengah. Ia berduet dengan Jason Botina di jantung pertahanan tricolor. Di laga ini Sandy tampil dengan solid. Ia mampu membantu Marinos meredam serangan-serangan dari Shanghai Port. Indra Safri siap digantikan usai Indonesia gagal ke Piala Dunia U20. Tersingkir di fase grup membuat Indonesia mengubur mimpi untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025 sebab hanya semifinalis yang mendapatkan kesempatan bermain di ajang tersebut. Indra Safri, pelatih dari timnas Indonesia U20, siap bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Pelatih berusia 62 tahun tersebut siap untuk dievaluasi atau bahkan diganti. Clifford pelatih timnas Indonesia Elkan dan Sadil berpeluang comeback. Kehadiran dari Patrick Clifford di timnas Indonesia membuka pintu bagi pemain yang terlupakan. Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani berpeluang kembali membela timnas Garuda. Semua pemain yang tak sempat dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil atau tidak dipanggil, ujar dari Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji. Dikabarkan mau ke Indonesia, Ronaldo masih latihan di Al Nassr. Cristiano Ronaldo heboh diklaim bakal ke Indonesia, namun CR7 saat ini masih terlihat latihan bersama Al Nassr. Kabar Cristiano Ronaldo ke Indonesia mulai tak sedikit dicap sebagai hoaks belaga, namun Yayasan Geraha Kasih Indonesia masih menegaskan ex bintang MU tersebut akan datang ke Indonesia pada pekan ini. Real Betis mulai sebut Anthony Gold. Performa gemilang ditunjukkan Anthony bersama Real Betis. Los Verdiblancos kini menyebut sang winger sebagai GOAT atau akronim dari Greatest of All Time. Di media sosialnya Real Betis mengunggah dua video Anthony. Keterangannya ditulis dengan GOAT dan juga emoji kambing. Sementara Anthony memang belum ada apa-apanya ketimbang Messi maupun dari Ronaldo, namun ia masih bisa bangkit dari keterpurukannya bersama Real Betis. Jude Bellingham dilarang main 2 kali di La Liga. Jude Bellingham resmi dihukum larangan bermain 2 pertandingan di La Liga. Gelandang Madrid itu kini disanksi usai membentak wasit. Masir dari ESPN, Bellingham dilarang bermain 2 pertandingan oleh Komite Disiplin Wasit. Hukuman diberikan terkait kartu merah pemain Inggris tersebut di laga melawan Osasuna di akhir pekan yang lalu. Ucapan Gasperini bikin Lukman sakit hati. Perang terbuka terjadi antara sang pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini dengan sang pemainnya yakni Ademola Lookman. Lookman merasa sakit hati dengan ucapan dari sang pelatih. Gasperini menyebut penalti dari Lookman adalah terburuk sepanjang karirnya sebagai pelatih. Suntang saja ucapan dari Gasperini ini membuat penyerang Nigeria tersebut merasa sakit hati. Diperlakukan seperti itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga terasa sangat tidak sopan, terutama karena kerja keras dan juga komitmen luar biasa yang selalu saya lakukan di setiap hari, ujar dari sang pemain. Tantang Everton, MU dapatkan 2 amunisi tambahan. Ada kabar baik datang dari MU, ada 2 pemain mereka yang bisa comeback di pertandingan melawan Everton. Dilansir dari Manchester Evening News, 2 pemain yang bakal bergabung kembali adalah Christian Eriksen dan juga Leny Yoro. Kedua pemain ini mengalami sakit di akhir pekan kemarin, sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat ke markas Tottenham Hotspur. Namun kini kondisi kedua sang pemain sudah membaik dan mereka berdua siap tampil bersaing di tim utama Setan Merah. Liverpool gagal perlebar jarak. Liverpool dipaksa bermain imbang 2-2 oleh tuan rumah Aston Villa. Pertandingan berlangsung sangat sengit selama 90 menit, di mana kedua tim bergantian unggul meski akhirnya harus berbagi poin. Kali ini 2 gol Liverpool datang dari aksi Mo Salah dan juga Trent Alexander-Arnold. Sementara 2 gol Villa diciptakan oleh Yuri Tillman dan juga Ollie Watkins. Hasil imbang itu tidak buruk bagi Liverpool yang masih memimpin klasemen dengan koleksi 61 poin.
Mo Salah garang di kandang lawan bikin rekor yang baru. Mo Salah gaspol di Liga Inggris musim ini. Winger Liverpool itu baru saja mencatatkan rekor baru usai membuat gol ke gawang Aston Villa dan juga assist ke gawang Villa. Salah juga memimpin daftar assist di Liga Inggris dengan koleksi 15. Dia menjadi pemain pertama sejak Eden Hazard di tahun 2018-2019 yang membuat minimal 15 gol dan juga 15 assist dalam satu musim. Mo Salah juga menjadi pemain pertama yang mencetakkan 15 gol di laga tandang, melewati rekor mantan penyerang Liverpool lainnya yakni Luis Suarez yang mengoleksi 14 gol. Real Madrid lolos ke babak 16 besar. Real Madrid tampil tangguh untuk bisa menyingkirkan Manchester City dari kompetisi Eropa musim ini. Bermain kandang, skuad dari Ancelotti mengamankan kemenangan 3-1 dan Kylian Mbappe mencetakkan hat-trick. Man City sempat membalas lewat gol dari Nico Gonzalez di penghujung laga, tetapi itu tidak cukup untuk bisa mengubah kedudukan. Skor akhir 3-1 berarti Madrid mengamankan agregat 6-3 untuk lolos ke babak 16 besar. Tidak pernah Pep punya musim seburuk ini. Man City dihentikan oleh Real Madrid di laga playoff Liga Champions, hasil yang semakin menambah kelam musim Pep Guardiola di The Citizen. Ini juga kali pertama bagi City tersingkir cepat di Liga Champions sejak kandas di fase grup di musim 2012-2013. Kekalahan ini juga memperburuk catatan Guardiola di musim ini. Untuk pertama kalinya juga Guardiola menderita 13 kekalahan di seluruh kompetisi selama satu musim, melewati rekor 12 kekalahan di musim 2019-2020. PSG pesta gol. PSG menggulung Brest tanpa ampun di panggung tertinggi kompetisi Eropa. Bermain di kandang, pasukan dari Luis Enrique mencetakkan 7 gol tanpa balas untuk bisa menyingkirkan Brest dari ajang Liga Champions musim ini. 7 gol dari PSG dicetakkan oleh 7 pemain berbeda, mulai dari Bradley Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Di Sardo, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos hingga Seny Maluyu. Kemenangan telak ini mengantarkan PSG lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Nasib 5 wakil Italia di Liga Champions hanya tersisa Inter Milan. 5 wakil Italia ambil bagian di Liga Champions musim ini. Hanya saja dari 5 wakil tersebut, hanya Inter Milan yang mampu lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Terakhir, Juventus juga harus angkat koper dari Liga Champions setelah dikalahkan oleh tim asal Belanda. Sebelumnya pada fase Liga, Juventus tak tampil cukup impresif. Pasukan dari Motta hanya mampu finish di urutan yang ke-20. Dua kemungkinan calon lawan berat Liverpool di babak 16 besar. Liverpool akan menghadapi Benfica atau PSG di babak 16 besar nanti. Sebagai pemuncak klasemen Liga, Liverpool akan berhadapan dengan salah satu dari dua klub tersebut dalam undian yang akan digelar pada hari Jumat esok. Sementara itu, FC Barcelona akan menghadapi tim yang tersisa. Undian babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bek Arsenal tutup musim lebih awal. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek mereka yakni Takehiro Tomiyasu dipastikan tidak bisa memperkuat tim mereka lagi hingga musim ini berakhir. Baru-baru ini Tomiyasu juga memberikan pesan terkait cedera yang ia alami, yang mengkonfirmasi bahwa saat ini ia berjuang agar ia bisa fit membela Arsenal di musim depan. Arsenal sendiri sejauh ini tidak terlalu terganggu dengan absennya dari Tomiyasu. Mereka memiliki sosok Jurriën Timber yang mengcover sisi kanan pertahanan The Gunners saat Tomiyasu cedera. Barcelona masih bermimpi datangkan Erling Haaland. Barcelona masih bermimpi untuk bisa membeli Haaland. Paling cepat Barca mau mendapatkannya di musim panas 2026. Barcelona mencari penerus dari Robert Lewandowski sebagai pemain bertipe nomor 9. Kedatangan Haaland ke Barcelona nanti sekaligus menjawab tantangan dari Real Madrid. Sebab Los Blancos sudah punya Kylian Mbappe. Mbappe dan Haaland disebut-sebut sebagai striker-striker terbaik pada saat ini.
Darwin Núñez menuju pintu keluar dari Liverpool. Darwin Núñez mulai tersisih dari skuad utama Liverpool. Kabar terkini bahwa sang pemain disebut-sebut bakal tinggalkan Anfield di musim panas nanti. Núñez dikabarkan butuh menit bermain lebih banyak dan opsi pindah klub disinyalir bakal diambilnya. Dan pakar transfer Fabrizio Romano mendapatkan informasi terpercaya soal Núñez. Katanya Núñez siap pergi dan Liverpool mau merombak lini depannya. Dikabarkan beberapa klub Arab Saudi meminati jasa dari Darwin Núñez. Namun sayangnya ex pemain dari Benfica itu dikabarkan masih mau merebut dulu di tanah Eropa. Diincar Liverpool, Bayern Munchen pakai back dengan kontrak baru. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Liverpool bakal gigit jari dengan perburuan dari Upamecano. Pasalnya Bayern tidak mau melepas sang bek timnas Prancis tersebut. Pelatih Munchen yakni Vincent Kompany dilaporkan masih puas dengan kinerja dari sang pemain karena ia sejauh ini jadi dinding yang kokoh di jantung pertahanan The Rotten. Itulah mengapa ia sudah meminta manajemen Munchen untuk menolak semua tawaran yang masuk ke Upamecano. Tambahan amunisi di lini tengah, Liverpool incar wonderkid PSG. Raksasa Liga Inggris Liverpool dilaporkan tengah mengincar wonderkid milik PSG yakni Warren Zaïre-Emery. Dilansir dari Anfield Watch, Liverpool dikabarkan berusaha membujuk Zaïre-Emery untuk pergi dari PSG dengan menego agennya lebih dahulu yakni Jorge Mendes. Petinggi Liverpool yakin bahwa Michael Edwards dan juga Julian Ward punya hubungan baik dengan Mendes dan saat ini bisa membantu untuk bisa mempermulus langkah klub Merseyside tersebut untuk bisa membujuk sang pemain untuk pindah. Situasi memburuk, MU pertimbangkan pecat Ruben Amorim. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memecat Ruben Amorim. VHS melaporkan bahwa manajemen Setan Merah cukup resah dengan kondisi tim mereka pada saat ini. Pasalnya MU saat ini berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Mereka hanya berjarak 15 poin dari zona degradasi. Menurut laporan tersebut, manajemen MU dilaporkan juga sudah mengantongi calon pengganti Amorim. Mereka dikabarkan ingin mendatangkan Thomas Frank.